kita tuntaskan bersama. Yang pertama adalah rencana pembangunan Jalan Puncak 2 yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan itu untuk menyelesaikan horor kemacetan yang terjadi di puncak dalam setiap lebaran maupun setiap malam tahun baru. Walaupun dalam setahun terakhir ketika saya pemimpin, seluruh horor itu nggak ada. Karena diantisipasi dengan pemberhentian atau liburnya sopir-sopir angkot. Tetapi bahwa itu kan peristiwa yang bersifat insidental. Selanjutnya harus diselesaikan secara komprehensif dalam konsep pembangunan yang memadai. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan, kalau saya sih punya gagasan Jalan Puncak 2 itu ada jalan yang terintegrasi antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Cianjur, dan dengan Kabupaten Bandung Barat. Jadi nanti jalannya meliputi dua, yaitu meliputi menyusuri Sangga Buana yang lurus ke arah Cipanas ya. Kemudian melingkar Sangga Buana, melingkari Danau Jatiluhur yang nanti masuknya ke Cianjur dan Bandung Barat. Kemudian nanti lurus ke Loji, karena Loji sudah relatif baik. Kemudian dari Kuta Tandingan itu nanti terintegrasi dengan Kuta Manah. Kemudian Uduk-Uduk. Kemudian nanti masuk menyeberangi jembatan Citarum dan masuk ke sebelah kanan ke Karawang Barat, gerbang tol. Udah kebayang, Pak Sekda udah tahu betul itu. Gerbang tol itu adalah untuk membangun kekuatan baru agar tidak terjadi penumpukan pembangunan pada sebuah wilayah, mendistribusikan rasa adil dan keadilan, dan kemudian juga menghormati sejarah leluhur. Karena Kuta Manah, Kuta Tandingan, kemudian Kertamana, kemudian Uduk-Uduk, Loji, dan semuanya itu sebenarnya daerah yang relatif sangat sakral dalam pandangan saya. Nah kemudian tetapi di dalamnya nanti kita akan meningkatkan status hutan. Sangga Buana ingin menjadi taman nasional, ini yang rencana saya. Sehingga kebijakan ini nanti akan punya implikasi terhadap tata ruang, yaitu hilangnya berbagai aktivitas penambangan di sekitar Sangga Buana. Tidak boleh ada lagi. Sangga Buana harus hilang, dan kemudian yang akan didorong adalah perkembangan industri pariwisata. Ini orientasi-orientasi yang akan dilakukan sehingga nanti semuanya terintegrasi dengan baik, tertata. Silakan dari PO bisa maparin nggak rencana kerjanya? Sudah punya petanya, peta jalan? Kalau ide barusan tuh ide, tapi perasaan sudah bisa digambarkan. Silakan. Kalau Puncak 2 ini adalah kurang lebih nanti trasenya 43,32 kilo, terdiri dari 5 segmen. Segmen 1 Sentul Sukamakmur kurang lebih 13 kilo itu dibangun oleh pihak pengembang perumahan. Kemudian Sentul Sukamakmur ada jalan baru perkebunan yang itu tanahnya akan dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Kemudian Sukamakmur Sukawangi sudah existing, belum lebar, kurang lebih 6 kilo. Simpang Loji Cisereh Arca kurang lebih 6 kilo, sudah existing tapi belum lebar, 3,5 sampai 5 meter. Kemudian terakhir segmennya Hanyawar Simpang Loji 2 kilo, existingnya sudah lumayan 6. Dari trase ini yang terpilih terbaik ini ada ditemukan jembatan baru 11 Pak, yang perlu kita bangun, kurang lebih 11 jembatan. Dan ada pelebaran jembatan dan perbaikan jembatan kurang lebih 9 jembatan. Nanti mulai kita dari Sentul sampai ke Cipanas itu kurang lebih 3 kilo, itu merupakan sodetan alternatif untuk jalur puncak Pak. Lebar jalannya berapa? Rencana untuk jalan ini 7 Pak. 7 meter. Rencana kita 7 meter. Terus ya. Kemudian jalan existing, karena saya juga sudah ke situ. Existing yang sudah ada itu lebarnya berapa meter? Di Sukamakmur Sukawangi 5,5. 5,5. Yang di Simpang Loji Cisereh 3,5 sampai 5 meter. Oke. Yang kanan kirinya tanah siapa? Kalau ini banyak warga memang nanti Pak, kalau existing Pak.
warga. Nah, secara segmen 3 sampai 5 sudah tembus, cuman belum bebas saja Pak. Yang PR kita adalah yang bangun baru. Nah, bangun baru ini terasenya lumayan Pak, berbukit, bergunung gitu, lumayan terasenya. Berarti kan 1 pelebaran, 2 bangun baru. Siap. Yang bangun baru tuh melewati apa? Informasi daerah perkebunan ya Pak. Bunan, tanahnya punya siapa? Nah, kalau informasi dari teman-teman konsultan yang survei Pak, nanti ada perhutani dan perkebunan apa itu akan dibebaskan oleh pihak Kabupaten Bogor. Dan itu merupakan jalur strategis Kabupaten Bogor katanya itu Pak. Total biaya berapa? Nah, ini izin Pak menyampaikan Pak, kalau kita berbicara proses desain ideal Pak, anggap segmen 2 itu tanahnya dibebas Kabupaten Bogor, ROW-nya katanya hampir 30 meter. Kalau kita butuh secara desain cukup 15 meter Pak, tapi berarti ada lahan berlebih di kita. Tanpa pembebasan tanah di segmen 2, fisik dan pelebaran itu hampir 800 Pak, 800 miliar kalau ideal. Tapi kalau kita berbicara mau tembus dulu, ya mungkin kita bangun dulu. Tapi kalau mau ideal sekitar 800 Pak, plus pelebaran yang belum lebar Pak, pembebasan lahan yang lebar. Tembus dulu berapa? Yang Kalau penting bisa dilewati mobil lewat. Kalau tembus dulu, nah jembatan tanpa plus jembatan itu mungkin hampir 600 Pak, 500-600 plus jembatan. Ideal aja. Siap Pak, sekitar 800 Pak. Ideal Mudias berapa tahun? Kalau sepanjang ini ideal 3 tahun Pak. Udah. Siap. Multias 3 tahun laksanakan. Siap Pak. Pak Sekda silakan. Siapa tahu Bapak punya ini baru disinkronkan. Boleh saya berdiri ya Pak? Izin Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menambahkan tadi yang disampaikan oleh teman-teman di lembaga, sekilas cerita Pak, bahwa 2011 itu ada penetapan SK Gubernur, jalan PTT ini jalan provinsi yang direncanakan, sampai kemudian masuk di RT/RW Provinsi Jawa Barat 2010, kemudian sampai izin lingkungan juga ada dari 2015, dan kemudian ada SK Gubernur kembali bahwa tidak termasuk jalan provinsi 2016. Ya, kemudian 2018 dijadikanlah jalan kabupaten, itu Pak izin. Ini perjalanan ini sampai kita mendapatkan SK Menteri LHK yang tadi disampaikan oleh teman-teman PU BDPMPR ya. Ini adalah jalan perhutani. Jadi kita sudah dapat izin dari kementerian bahwa diperbolehkan jalan itu untuk dibuat PTT Pak, Poros Tengah Timur. Nah, tinggal kita dapat izin dari menteri. Nah, terus dari situ maka cara berpikir kami Pak, Bogor pengennya menghubungkan antara Poros Barat dari BSD sampai nyambung ke Karawang. Dulu mimpinya seperti itu, karena saat ini selalu dari utara ke selatan pembangunan. Ada jalan kereta api, ada jalan Jagorawi, jadi dari laut ke gunung. Pertumbuhan seperti ini membuat degradasi gunung itu semakin kencang kalau kita tidak memecah. Oleh itu konsepnya adalah dari barat sampai ke timur. Ya betul. Nah, masuk ke dalam, ini udah existing Pak, terus nyambung existing Ciseeng. Nah, kemudian masuk kita membangun Bomang Pak. Nah, di sini itu Bomang, Bojonggede Kemang saat ini sedang dibangun 14 kilo, kemudian nyambung ke Sentul. Dari Sentul putus. Kalau kita masuk ke lewat Transyogi, jauh kan Pak ini posisinya. Akhirnya kita ambil ke sini. Nah, ini yang disebut dengan Poros Tengah Timur. Terbagi dua, satu memang ke Istana Cipanas, waktu itu digagas, dan sudah ada pembangunan di Kementerian PU kurang lebih berapa kilo ya? 7 kilo Pak di sini. Nah, ini adalah konteks yang disebut dengan Puncak 2. Puncak 2 itu belum gitu Pak. Nah, kemudian yang disebut kita adalah Poros Barat Timur. Bagaimana kita menghubungkan ke Cisariu, kemudian ke Karawang. Nah, ini yang kita proses. Yang kedua, ini belum kita proses Pak. Baru ada beberapa pengembang yang, jadi polanya gini, kami akan membangun ke sini, orang mengajukan izin, tapi harus
hibahkan tanah ya gitu polanya Pak. Jadi tidak kita bikin jalan dulu, tapi orang memohon izin kita minta. Jadi akhirnya seperti puzzle gitu waktu itu. Berarti 2011 kita melakukan itu sampai saat ini sudah bisa tersambung. Gitu Pak. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa konteks daripada Poros Tengah Timur sendiri. Lanjut. Nah sekarang latar belakang kenapa memang kita mendorong itu. Sukamakmur, mantan camat Sukamakmur Pak Beben Pak izin. Jadi IPM terendah itu ada di situ, tapi potensi alam yang luar biasa ada di situ. Itu kan kalau puncak di sebelah kanan, Sukamakmur sebelah kiri gitu Pak. Tapi ada puncak nama maju, Sukamakmur menghenti. Nah ini saya kira ternyata ada indeksnya seperti itu, padahal pusat kopi terbesar di Kabupaten Bogor ada di situ. Curug-curug yang indah juga ada di situ. Jadi ada hambatan akan hasil produksi pertanian ke pusat kota. Kita kalau mau ke Cibinong, buat perlu muter Pak, 2,5 kilo gitu. Nah kita harus memotong itu. Itu saya kira satu lagi. Kemudian dari sisi pengembangan penyelesaian kemacetan, kalau kita dorong gitu, puncak 2 yang sampai ke Cipanas itu bisa mengurangi 50% kemacetan di puncak itu sendiri. Jadi kalau Pak Gubernur bilang kita harus komprehensif dan permanen, memang betul Pak. Ini langkah yang kami pikirkan, tapi tahapannya kelihatannya cukup sulit ya. Mudah-mudahan dengan Pak Gubernur menyampaikan ada perhatian kepada ini, saya kira angin segar bagi kita untuk menyelesaikan kemacetan puncak. Nah kemudian terus lanjut. Ini kombinasi dengan jalan tol Pak. Jadi ternyata dari Kementerian PU tertarik juga konsep barat timur itu, sehingga masuklah konsep JOR 3 gitu Pak. Saat ini sudah masuk JOR 3 yang salah satunya berhubungan BSD dengan Rumpin gitu Pak. Nah Rumpin itu kalau misalnya JOR itu ada, jalan tambang ada, maka bisa terakomodir. Jadi ini saya kira pendetilan dari yang tadi menghubungkan antara jalan tol, kemudian jalan Poros Tengah Timur itu sendiri Pak. Tapi kami menginginkannya memang bukan jalan tol sebenarnya. Karena kan tujuan kami kan mengembangkan wilayah di sini Pak. Kalau hanya sejarah jalan tol, yang berkembangnya pasti di titik tertentu saja. Saya kira itu yang poinnya. Lanjut. Ini hitungan kita Pak. Jadi yang disebut tadi jalan Puncak 2, Sentul ke Cipanas, ada Sentul ke Karawang, kurang lebih 56,25 km. Tahap 1 itu sampai Cipanas, sampai sini Pak, sampai batas sih sebenarnya, sampai Cibeet ya. Nah kemudian yang ke Karawangnya kurang lebih adalah 17,2. Kalau kita bangun, ya karena dengan lebar 30 meter, ya kita mimpinya cukup optimal. Jadi biayanya besar. Tapi saya kira dengan pertimbangan tadi lebarnya 15 meter, apalagi itu harusnya dikurangi dengan pembangunan yang dari itu ya, sampai Cibadak. Karena sampai Cibadak itu dikerjakan oleh teman-teman swasta, dan saya jelaskan. Nah yang saya sampaikan tadi Pak, jadi dari yang mulai kita membangun Tugu Pancakarsa, jadi titiknya eta gitu ya, di Pancakarsa sampai nyambung, kemudian sampai ke Cibadak Pak. Karena kita lihat ada PT-PT ini. Tadi yang disebutkan dengan kehutanan itu di sini Pak. Kita udah proses lama dan saat ini sudah diizinkan lebar 30 meter, tapi panjang berapa lupa saya kalau kehutanan. Tapi ini yang kita lewati, kita paksa developer itu kemudian membangun sendiri sekarang. Ya, ini membangun sendiri sampai ke sini terus sampai ke di sini Pak. Sudah dibangun. Sampai sini sudah dibangun oleh mereka. Nah, tinggal sisa kita itu ke arah sana, saya kira. Jadi bisa dikurangi beban biaya tadi dari 800 itu bisa kurang. Lanjut. Nah, yang kami lakukan salah satunya adalah mengkombinasikan antara TNI Pak. Dulu tuh susah pisan ya Pak. Jalan ditembus di lebar 30. Jadi kita yang keliling menggunakan TNI Pak. Alhamdulillah cepat. Jadi 2 bulan lebar 30. Panjang kurang lebih 1,5 kilo, selesai oleh TNI. Jadi itu yang kita lakukan, sehingga ada pelebaran, sehingga kita bisa membangun Pak area-area sini.
Dan kemudian yang TNI itu yang sekarang di ujung Cianjur 2022 dan 2023 juga sama. Ini oleh TMMD TNI dibuka sekarang, karena kalau tidak dibuka mendekati Cianjur itu jalannya sangat kecil, hanya kurang lebih di 3,5 meter lah ya. Kalau misalnya dikembangkan menjadi poros, nah jadi kita mengambil jalan lain, dan jalan lain itu izin dari kementerian dan dilakukan oleh TNI Pak. Ini foto-foto yang sudah kita lakukan. Nah ini yang Cibadak Pak, sampai Cibadak itu di sini. Dulu sudah terbuka Pak, 30 meter gitu. Karena tidak ada pembangunan, kembali jadi alang-alang sebenarnya sekarang. Nah ini yang akan kita dorong, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah kemudian baru setelah batas Cibadak sampai Sukamakmur, Sukawangi, baru jalannya adalah jalan existing. Kita memuatkan jalan existing sampai ketemu dengan Cianjur. Itu jalan-jalan yang existing saya kira. Lanjut. Ini juga kondisinya seperti ini di lapangan gitu, yang sudah kita buka, adapun yang mengikuti jalan existing. Nah ini yang kita coba lakukan pelebaran-pelebaran dan tidak ada permasalahan di lapangan yang penting. Ya, terus terakhir saya kira itu Bapak Ibu semua dari kami, prinsipnya kegiatan ini kolaborasi Pak. Jadi ada swastanya, ada TNI-nya, ada anggaran APBD, provinsi gitu Pak. Nah mungkin itu model-model seperti ini bisa dikombinasi, bisa lebih mempercepat untuk nanti pelaksanaan. Sebenarnya tidak 3 tahun bisa jadi 2 tahun gitu Pak, kalau untuk langkah-langkah seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Kalau teknis pelaksanaan pembangunan itu menurut saya hal yang mudah. Yang harus pikirkan oleh kita, pertama bahwa jalan ini diniatkan untuk mengurai kemacetan yang ada di puncak. Orang pergi ke puncak tidak mengalami depresi, karena tujuannya juga rekreasi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipastikan bahwa hutan yang dibuka dibangun areal jalan, perkebunan yang dibuka dibangun areal jalan, tata ruangnya nggak boleh dirubah. Harus tetap hutan dan harus tetap kebun. Jangan sampai kita membuka ruang jalan hanya mempercepat kematian baru lagi. Setelah kita mengalami lonceng kematian karena kejenuhan puncak, jangan sampai yang masih baik kemudian mengalami nasib yang sama. Sehingga cita-cita saya untuk bagaimana menjaga dan melindungi Sangga Buana malah saya jadi su'ul adab pada leluhur saya. Nah, ini yang harus menjadi prioritas kita, sehingga nanti harus ada zona batasan di tata ruang Bogornya, karena kan jumlah pengembang yang terlalu berlebihan juga punya implikasi yang cukup kuat. Karena dalam teori regulasi dan ekonomi saya, bahwa ketika kita melihat ada IPM yang sangat rendah pada sebuah wilayah dan kita membuka isolasi, nanti terbuka ekonomi maju, tapi yang naik IPM-nya bukan warga yang dulu, tapi warga yang baru. Warga yang dulunya makin terpuruk. Nah ini pengalaman yang saya temukan. Nah untuk itu persoalan mekanisme pembagian tugas atau pembagian wilayah pekerjaan itu hal teknis. Artinya mana yang swasta, mana yang menggunakan program karya bakti TNI, mana yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten, mana yang dilakukan oleh Pemda Provinsi, itu hal yang teknis, itu tinggal dibagi saja. Tetapi yang paling utama adalah kepastian tadi Pak. Kepastian bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini ditujukan untuk mengurai kemacetan di puncak dan tetap mengunci wilayah-wilayah yang itu adalah hutan dan perkebunan tidak boleh berubah. Sampai siap Pak Bupati. Jadi sehingga orang, karena sekarang itu kan ternyata ketika areal-areal perkebunan, areal hutan, infrastrukturnya diperbaiki, kemudian dibersihkan, dari sisi angka ekonomi malah juluh naik. Walaupun misalnya nggak di situ makannya, mangkatnya di sini. Di situ melewati alam berantaranya, di situ melewati perkebunannya, tetapi dia menikmatinya di sebelah sini. Jadi dikanalisasi, ini yang saya maksud. Tidak menyebar. Selama ini misalnya puncak dulu sempat hampir kejenuhan karena nyebar sepanjang areal yang seharusnya menjadi
menjadi green area itu berubah menjadi padat area. Kan akhirnya jenuh. Tetapi kan ketika puncaknya dibuka, kemudian kekumuhannya dibersihkan, sebagian bangunannya dibersihkan. Nah kemudian ternyata kan menurunkan lagi kabut, memacu orang untuk datang kembali, kan itu seperti itu. Ini yang harus menjadi bahan perhatian. Yang penting besok sebelum nanti kita sampai pada kita kan harus lelang pra DPA. Ini diselesaikan dulu diskusi arealnya nih dengan Kepala PU Purwakarta, Kepala PU Karawang, Kepala PU Cianjur, Kepala PU Bogor bareng Kepala PU Provinsi bareng. Nanti satu kesatuan desain, satu kesatuan gambar, satu kesatuan rencana. Nanti tinggal bagi kapling. Kan jadi kalau angkanya 800 plus yang Purwakarta sekitar 400, 1,2 triliun. Purwakarta berapa? Yang wilayah Purwakarta, Kerawang, sampai Bandung Barat. Ya, berarti kan semuanya 1,6 triliun. Nah, kan itu bisa nanti dibagi kapling. Bisa gitu loh. Dibagi kapling 1,6 triliun nanti dibagi. Karena saya dengar Cianjur itu tahun depan diprediksi mengalami kelebihan pendapatan. Karena ada emas murni yang ditemukan. Gitu ya. Jadi itu obatnya disampaikan, udah cocok. Ya tinggal diskusi teknis aja. Di teknis ya kita targetkan 3 tahun, tapi kalau selesai 2 tahun ya itu lebih baik. Gitu. Sebenarnya kalau tembus aja nggak usah 3 tahun. Kalau hanya tembus aja tahun depan selesai. Kan 3 tahun tertata Pak. Tertata. Kalau tembus aja tahun depan udah selesai. Tembus dengan. Tetapi kan pelebaran bisa dibagi. Karena yang sebagian kan pelebaran, itu bisa dibagi. Saya udah ke situ kok, udah naik motor sendiri Pak, saya udah tahu itu. Nah, sehingga tergambarkan. Tetapi nanti yang konektivitas yang ke kota tandingan, kemudian ke bawah, udug-udug, nanti ke jembatan Karawang, ke kanan, ke Karawang Barat, harus terkoneksi. Gitu nanti. Jadi gini nih, jadi Jawa Barat itu terputar. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Pak. Nanti tinggal koordinasi ya dengan Kepala PU Purwakarta, Kerawang, Bogor, Cianjur ya. Nanti koordinasi, kemudian nanti satu gambar yang disepakati dan kita melakukan ini bukan buat kepentingan siapapun. Kita melakukan ini adalah untuk kepentingan pembangunan dan keamanan lingkungan.